Masih ingat tentang anak sekolah SMP yang menangis saat ditilang Polantas beberapa hari yang lalu? Ya, peristiwa menangis sang anak saat ditilang pada Senin 12 November 2018 tersebut mendadak viral di media sosial. Saat kejadian, petugas menyetop sepasang anak berseragam SMP yang tengah mengendarai sepeda motor karena tidak mengenakan helm di Simpang 4 Taman Rinjani, Lombok Timur. Pada rekaman video, sang bocah tampak begitu ketakutan karena petugas hendak melaporkannya kepada orang tuanya. Takut, maaf. Udah. Klasifikasi jalan menurut fungsi jalan. 1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jarak masuk dibatasi. 3. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Aktivitas pejalan kaki harus selalu memperhatikan. Yang pertama, berjalan di trotoar atau tempat pejalan kaki. Kedua, berjalan di sebelah kiri. Dan yang ketiga, menyeberang di tempat yang ditentukan. Kemudian untuk aktivitas bersepeda, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, berpakaianlah dengan benar, usahakan berwarna terang, patuhi rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan melawan arus. Pakailah helm dan jangan gunakan headphone atau earphone. Kedua tangan siap untuk mengerem. Perhatikan jalan di samping dan belakang. Jangan menyalip dari kiri. Jangan melewati batas jalan. Gunakan lampu di malam hari. Gunakan tangan untuk memberi tanda. Dan yang terakhir, rawat dan jagalah kondisi sepeda. Aktivitas menggunakan kendaraan bus yang perlu diperhatikan, bertanyalah mengenai rute bus, berdirilah di halte atau pinggir jalan, selalu naik dengan kaki kanan dan turun dengan kaki kiri, siapkan uang pecahan kecil dan bertanya ongkos. Ketika di dalam bus, bertanyalah ke kondektur atau sopir agar tidak salah naik. Aktivitas menggunakan kendaraan sepeda motor, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah gunakan helm SNI, jaket, serta kaos tangan. Perhatikan posisi duduk senyaman mungkin. Perhatikan posisi kedua tangan, fokuskan pandangan, lakukan teknik pengereman yang baik. Jangan melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Patuhi aturan berkendara dan saling menghargai dengan pengendara lain. Subbab berikutnya kita bahas berkendaraan dengan mobil. Berkendaraan dengan mobil memiliki porsi tersendiri dalam materi ini, karena berkendara dengan mobil memerlukan antisipasi dan persiapan tersendiri yang lebih dibandingkan berkendara dengan sepeda motor dan sejenisnya. Kalian harus tahu dan mempelajari hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum dan saat berkendaraan dengan mobil agar selamat di jalan raya. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kondisi mobil, seperti memeriksa minyak rem, tekanan angin pada ban, mengecek lampu indikator, dan lain-lain. Intinya, pastikan kondisi mobil siap untuk berjalan. Kedua, mengemudi mobil dengan beban berlebihan tentu tidak baik,
Selain mengganggu keseimbangan, juga akan memboroskan bahan bakar. Untuk itu, sebaiknya pindahkan barang-barang yang kurang penting dari dalam mobil. 3. Gunakan sabuk pengaman. 4. Posisikan kaca spion dengan baik. 5. Posisikan tubuh senyaman mungkin saat mengemudi. 6. Fokus, tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu seperti merokok, menggunakan HP, dan lain-lain. Jika dirasa perlu untuk berkomunikasi, sebaiknya menepi atau gunakan handsfree untuk memudahkan berkomunikasi lewat telepon. 7. Jaga jarak dengan kendaraan sekelilingnya. 8. Lakukan penyetiran sesuai dengan kaidah berkendaraan yang baik. Pelajari trik dan cara berkendara dengan aman dan efektif, dan patuhi rambu lalu lintas di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Aurelia Kalista, nomor urut 9 dari kelas 8C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana cara kita untuk aman saat berkendara atau biasa disebut dengan safety riding. Yang pertama, gunakan celana yang panjang. Kenapa? Karena dengan menggunakan celana panjang, kita bisa melindungi kaki kita dari benturan-benturan atau goresan-goresan saat kita jatuh. Yang kedua, gunakanlah jaket. Jaket bisa melindungi tubuh kita dari panas terik matahari dan juga udara dingin di malam hari. Yang ketiga, gunakanlah masker. Masker dapat melindungi kita dari polusi udara dan juga virus yang sedang merajalela saat ini. Gunakanlah masker dengan baik dan benar agar masker kita bisa bekerja dengan maksimal. Yang keempat, gunakanlah sepatu. Sepatu dapat melindungi sekaligus mencegah terjadinya cedera serius jikalau saat berkendara kita mengalami kecelakaan. Dan yang kelima, gunakanlah helm. Helm yang kita gunakan harus sudah berstiker SNI. Dan jangan lupa untuk mengaitkan kedua pengait pada helm. Helm berfungsi melindungi kepala kita dari cedera serius saat kita mengalami kecelakaan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Salam presisi. Itu dia video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi penutup, izinkan saya untuk menyampaikan pantun sederhana yang telah saya buat. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai safety driving by car. Safety driving atau yang lebih dikenal dengan safety riding itu berarti Oke, sekian video kali ini. Semoga membantu ya. Terima kasih. Setiap pengguna jalan raya hendaknya menaati perintah, memperhatikan peringatan, tidak melakukan larangan, dan mengikuti petunjuk rambu lalu lintas. Lalu, sebenarnya apa yang disebut dengan rambu lalu lintas? Republik Indonesia nomor PM13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas sudah dijelaskan tentang definisi dari rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas merupakan salah satu perlengkapan jalan dalam bentuk lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan dari 4 bentuk tersebut. Memiliki fungsi sebagai peringatan, larangan, perintah,
atau petunjuk bagi pengguna jalan. Yang pertama adalah rambu peringatan. Rambu ini sangat penting untuk diperhatikan. Tujuan dari rambu ini adalah untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan akan adanya potensi bahaya, seperti kondisi prasarana jalan, kondisi alam, kondisi cuaca, kondisi lingkungan, kondisi lokasi rawan kecelakaan. Yang pertama adalah rambu peringatan. Rambu ini sangat penting untuk diperhatikan. Tujuan dari rambu ini adalah untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan akan adanya potensi bahaya, seperti kondisi prasarana jalan, kondisi alam, kondisi cuaca, kondisi lingkungan, kondisi lokasi rawan kecelakaan. Berdasarkan fungsinya, ciri utama dari rambu ini adalah memiliki warna dasar kuning, serta warna hitam pada garis tepi, warna lambang, warna huruf, ataupun warna angka. Selanjutnya adalah rambu larangan. Rambu larangan ini sangat penting untuk diperhatikan serta tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Tujuannya dari rambu ini adalah untuk memberitahu pengguna jalan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Ciri utama dari rambu ini adalah memiliki warna dasar putih, warna merah pada garis tepi, serta kata-kata larangan, dan warna hitam pada lambang, huruf, ataupun angka. Selanjutnya adalah rambu perintah. Rambu ini juga sangat penting untuk diperhatikan dan ditaati. Tujuan dari rambu ini adalah untuk memberikan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Ciri utama dari rambu ini adalah memiliki warna dasar biru, kemudian warna putih pada garis tepi, lambang, warna huruf atau angka, serta kata-kata. Yang nomor 4 adalah rambu petunjuk. Rambu ini sangat penting untuk diperhatikan dan untuk diikuti. Tujuan dari rambu ini adalah untuk memberikan panduan atau informasi kepada pengguna jalan. Ciri utama dari rambu ini adalah memiliki warna dasar hijau, warna putih pada garis tepi, lambang, huruf, ataupun angka. Rambu peringatan sementara. Rambu jenis baru yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2014 ini digunakan untuk perambuan sementara di zona konstruksi. Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu lalu lintas sementara ini, seperti jalan rusak, pekerjaan jalan, kemudian bencana alam, kecelakaan lalu lintas, kegiatan agama, kenegaraan, olahraga, ataupun kegiatan budaya. Selanjutnya adalah rambu papan tambahan. Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak, dan jenis kendaraan tertentu atau perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas. Biasanya rambu papan tambahan diletakkan di bawah rambu-rambu perintah, rambu larangan, rambu petunjuk, seperti itu ya teman-teman. Papan tambahan ini menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam. Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. 2. SIM ketinggalan. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. 3. Plat kendaraan tidak terpasang. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. 4. Persyaratan teknis kendaraan. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, dan penghapus kaca dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Bagi pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu rem,
pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Kelima, perlengkapan mobil dalam perjalanan. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. 6. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Setiap pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. 7. Sabuk keselamatan. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. 8. Tidak memakai helm. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. 9. Tidak menyalakan lampu di siang hari saat berkendara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000. 10. Tidak menghidupkan lampu sen. Setiap pengendara motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.